Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik yaitu pelumas dan proses pembakaran pada mesin diesel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Fakir Ramadan, nomor absen 19. Dan saya perkenalkan, nama saya Ahmad Zakila Prasojo, absen 2. Dan saya Hasan Bergasara, absen 4. Dan saya Farhan Alif dari 2, absen 9. Saya Ahmad Jamzami, absen 3. Baik, langsung saja kita masuk ke topiknya. Topik presentasi: 1. Pendahuluan, 2. Studi kasus, 3. Pembahasan teoritis, 4. kesimpulan. Pendahuluan: 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. tujuan. Latar belakang: mesin diesel yang banyak digunakan di sektor transportasi dan pembangkit listrik dikenal dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi dan daya tahan yang unggul dibandingkan mesin bensin. Namun, proses pembakarannya menghasilkan produk sampingan berupa gas buang yang mengandung senyawa korosif, berpotensi menurunkan performa dan keandalan mesin. Kesadaran akan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan terhadap korosi mendorong relevansi penelitian mengenai pelumas dan proses pembakaran pada mesin diesel. Solusi untuk mencegah korosi mencakup penggunaan pelumas berkualitas dengan aditif anti korosi, penetapan perawatan rutin, dan optimalisasi sistem pembuangan gas. Pemahaman komprehensif mengenai keterkaitan pelumas, proses pembakaran, dan korosi menjadi penting bagi industri yang mengandalkan mesin diesel. Rumusan masalah. Yang pertama, mengapa proses pembakaran pada mesin diesel dapat menghasilkan gas buang yang berkontribusi terhadap korosi pada komponen mesin. Yang kedua, bagaimana pelumas yang tidak memiliki aditif anti korosi dapat memperburuk dampak dari gas buang pada mesin. Yang ketiga, apa solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah korosi yang disebabkan oleh gas buang pada mesin diesel. Tujuan untuk nomor 1 untuk menjelaskan mengapa proses pembakaran pada mesin diesel dapat menghasilkan gas buang yang berkontribusi terhadap korosi pada komponen mesin. Nomor 2 untuk menganalisis bagaimana pelumas yang tidak memiliki aditif anti korosi dapat memperburuk dampak dari gas buang tersebut pada komponen mesin diesel. Nomor 3 untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah korosi yang disebabkan oleh gas buang pada mesin diesel. Selanjutnya yaitu studi kasus. Di sini terdiri dari 3 topik, yaitu pertama deskripsi kasus, kedua analisis kasus, ketiga rekomendasi. Untuk deskripsi kasusnya yaitu sebuah pabrik melaporkan penurunan performa pada mesin diesel yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Gejala yang diamati meliputi kerusakan pada valve dan saluran pembuangan akibat korosi. Mesin tersebut menggunakan pelumas standar tanpa aditif anti korosi yang diyakini menjadi salah satu penyebab kerusakan. Analisis kasus. 1. Proses pembakaran pada mesin diesel dapat menghasilkan gas buang yang berkontribusi terhadap korosi pada komponen mesin. Proses pembakaran mesin diesel menghasilkan gas asam korosif yang dapat merusak komponen logam, terutama di area lembab. Solusinya meliputi penggunaan pelumas dengan aditif anti korosi, pembakaran efisien desain untuk mencegah kondensasi, dan penggunaan material tahan korosi. Oke, untuk yang kedua, pelumas yang tidak memiliki aditif anti korosi dapat memperburuk dampak dari gas buang tersebut pada komponen mesin diesel. Pelumas pada mesin diesel melindungi logam dari gesekan, panas, dan korosi akibat senyawa agresif seperti SOx dan NOx dalam gas buang yang membentuk asam korosif. Tanpa aditif anti korosi, pelumas hanya melindungi secara mekanis sehingga logam rentan rusak, mengurangi efisiensi, dan meningkatkan risiko kegagalan mesin. Aditif anti korosi penting untuk menjaga keandalan dan ukur mesin diesel. Untuk yang analisis kasus yang ketiga adalah pelumas yang tidak memiliki aditif anti korosi dapat memperburuk dampak dari gas buang pada komponen mesin diesel.
Pemilihan pelumas berkualitas dan aditif anti korosi, sistem pembuangan gas yang efisien, dan perawatan rutin sangat penting untuk mencegah korosi pada mesin diesel. Penggunaan material tahan korosi dan pengawasan kualitas bahan bakar juga membantu memperpanjang umur mesin, mengurangi biaya perawatan, dan menjaga kinerja optimal. Yaitu selanjutnya solusi. Yang pertama, penggunaan pelumas dengan aditif anti korosi penting untuk melindungi mesin diesel dari kerusakan akibat gas sulfur oksida dan nitrogen oksida yang membentuk asam korosif, mengurangi resiko kerusakan pada komponen vital seperti valve dan saluran pembuangan. Nomor 2, pemilihan pelumas berkualitas tinggi dengan indeks viskositas tinggi penting untuk mengurangi gesekan, keausan, dan korosi, serta meningkatkan efisiensi dan umur diesel, terutama pada suhu operasional tinggi. Yang ketiga, optimasi campuran udara dan bahan bakar serta penggunaan teknologi EGR dapat mengurangi emisi NOx, namun meningkatkan deposit karbon. Oleh karena itu, pelumas yang mampu menangani deposit karbon ini sangat dianjurkan. Yang nomor 4, penerapan pelapisan tahap korosi seperti berbasis nikel atau keramik pada komponen rentan seperti valve dan saluran pembuangan, memberikan perlindungan tambahan terhadap kerusakan akibat asap sulfat dan nitrat. Selanjutnya yaitu pembahasan teoretis. Untuk yang pertama yaitu teori relevan. Di sini ada 5 teori, yaitu teori pembakaran pada mesin diesel, yang kedua teori gas buang pada mesin diesel, yang ketiga teori emisi gas buang, yang keempat teori pelumas dengan aditif anti korosi, yang kelima yaitu teori pengaruh waktu injeksi pada pembakaran. Seterusnya kaitan dengan studi kasus. 1. Proses pembakaran diesel dan emisi gas buang. Mekanisme pembakaran pada mesin diesel. Yang B. Produk pembakaran, gas buang dan pembentukan asam korosif. Faktor yang mempengaruhi pembentukan emisi. Dampak emisi pada mesin dan lingkungan. Yang kedua, peran pelumas dalam melindungi komponen mesin. Pelumas memiliki peran penting dalam menjaga kinerja mesin diesel dengan mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak. Salah satu fungsi utama pelumas adalah membentuk lapisan pelindung yang mencegah kontak langsung antara permukaan logam yang dapat menyebabkan keausan. Oke, yang ketiga yaitu efek korosi pada kinerja mesin, yaitu terdiri atas A. Kerusakan fisik pada komponen mesin, selanjutnya penurunan efisiensi mesin, selanjutnya dampak pada emisi mesin, lalu peningkatan biaya perawatan dan downtime, yang terakhir dampak jangka panjang pada umur mesin. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi untuk mengurangi dampak gas buang, yaitu poin A untuk penggunaan exhaust gas recirculation atau EGR, yang B penerapan teknologi turbocharger, yang D penambahan pelumas dengan aditif tahan korosi, yang terakhir penggunaan teknologi pengolahan gas buang lanjutan. Yang terakhir nomor 5 adalah penerapan pemeliharaan mesin dalam studi kasus. Yang A. Penting jadwal pemeliharaan yang teratur. B. Penggunaan pelumas yang sesuai dengan spesifikasi mesin. Dan yang terakhir C. Perpanjangan umur mesin. Selanjutnya, penilaian kelebihan dan kekurangan pendekatan. Pendekatan penggunaan aditif anti korosi dalam pelumas. Kelebihan: penggunaan aditif anti korosi dalam pelumas dapat secara signifikan mengurangi keausan akibat gas buang korosif, melindungi komponen logam mesin dari kerusakan dan memperpanjang umur mesin. Hal ini juga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Ya, selanjutnya kekurangan. Meskipun efektif, aditif ini dapat meningkatkan biaya pelumas dan memerlukan pemilihan produk yang tepat agar tidak menambah kontaminasi atau penumpukan bahan yang merugikan.
Selain itu, beberapa aditif mungkin tidak cocok untuk semua jenis mesin atau bahan bakar. Yang selanjutnya adalah pendekatan exhaust gas recirculation atau EGR. Untuk kelebihannya yaitu EGR dapat menurunkan emisi NOx dengan efektif tanpa memerlukan perubahan besar pada mesin. Teknologi ini relatif sederhana dan telah terbukti mengurangi dampak polusi udara. Untuk kekurangannya yaitu meskipun EGR mengurangi emisi NOx, teknologi ini dapat menyebabkan peningkatan penumpukan karbon dalam mesin yang memerlukan penggunaan pelumas berkualitas tinggi dan perawatan mesin yang lebih intens. Yang selanjutnya penggunaan catalytic converter. Kelebihan catalytic converter efektif dalam mengurangi emisi CO, NOx, dan HC yang membantu mesin diesel memenuhi standar emisi lingkungan. Ini juga memperpanjang umur mesin dengan mengurangi kerusakan akibat gas buang yang berbahaya. Kekurangan penggunaan catalytic converter dapat meningkatkan biaya operasional, terutama dalam hal penggantian dan pemeliharaan komponen tersebut. Selain itu, efeknya sangat bergantung pada kualitas bahan bakar dan kondisi mesin. Oke, untuk teknologi turbocharger untuk efisiensi pembakaran. Kelebihannya yaitu turbocharger meningkatkan efisiensi pembakaran dengan memasok lebih banyak udara ke dalam ruang pembakaran yang dapat mengurangi pembentukan gas buang yang berbahaya dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Untuk kekurangan sendiri yaitu turbocharger memerlukan perawatan lebih banyak karena tekanan yang lebih tinggi dalam mesin dan dapat meningkatkan biaya operasional serta kerusakan pada komponen jika tidak diperawat dengan baik. Selanjutnya pendekatan pemeliharaan mesin teratur. Untuk kelebihannya adalah pemeliharaan mesin yang teratur membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah seperti korosi lebih awal, mengurangi downtime, dan memperpanjang mesin secara keseluruhan. Ini juga meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya perbaikan besar. Dan untuk kekurangannya sendiri, pemeliharaan teratur memerlukan biaya tambahan dan keterlibatan waktu, serta membutuhkan keterampilan teknis untuk melakukan inspeksi yang tepat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan, gas buang pada mesin diesel seperti NOx dan SOx dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin. Oleh karena itu, pelumas dengan aditif anti korosi sangat penting untuk melindungi mesin. Teknologi seperti exhaust gas recirculation atau EGR dan catalytic converter dapat mengurangi emisi. Meskipun dapat menyebabkan penumpukan karbon dan biaya lebih tinggi, kombinasi teknologi yang tepat dengan pemeliharaan mesin yang teratur dapat meminimalkan dampak gas buang, memperpanjang umur mesin, dan mengurangi biaya perawatan. Baik, sekian, terima kasih kami dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.